kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen dalam diskusi inovasi. Nama saya Putri Danti Lestari, NIM 2018-210740. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tentang produk baru. Beberapa konsep tentang produk baru sesuai dengan perspektifnya ada beberapa macam. Yang pertama yaitu baru menurut perspektif perusahaan. Baru menurut perspektif perusahaan ini dikatakan baru apabila produk tersebut belum pernah diproduksi oleh perusahaan sebelumnya, ataupun baru juga bisa diartikan sebagai produk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang telah diberikan inovasi-inovasi baru yang berbeda dari produk yang telah ada sebelumnya. Bagi perusahaan, inovasi ini penting sekali dilakukan karena akan menentukan keunggulan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Melalui inovasi produk, perusahaan dapat meningkatkan daya tarik produk sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan. Ada dua jenis inovasi. Yang pertama adalah inovasi produk. Inovasi produk ini berkaitan dengan produk-produk baru atau perbaikan dan penyempurnaan produk-produk yang sudah ada. Yang kedua ada inovasi proses. Inovasi proses ini terkait dengan perbaikan proses produksi baru ataupun penyempurnaan proses produksi yang sudah ada. Yang kedua, baru dari perspektif produk. Terdapat 3 jenis inovasi produk. Yang pertama ada continuous innovation. Tipe inovasi ini berupa penyempurnaan ataupun modifikasi dari produk yang sudah ada. Pada umumnya, inovasi yang dilakukan perusahaan dapat berupa yang pertama inovasi kemasan. Pada inovasi kemasan ini, perusahaan melakukan pembaharuan pada kemasan, tetapi isi dari produk tersebut tetap sama. Yang kedua ada inovasi produk. Perusahaan melakukan pengembangan produk baru atas dasar produk yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga ada inovasi tempat. Inovasi tempat ini perusahaan melakukan pembaharuan tempat dan memberikan layanan jasa agar produknya itu lebih menarik melalui jasanya yang dia tawarkan. Yang kedua ada dynamically continuous innovation. Tipe inovasi ini bersifat dinamis yang memungkinkan produk mengalami perubahan secara terus-menerus. Yang ketiga ada discontinuous innovation. Discontinuous innovation ini merupakan tipe inovasi yang menghasilkan perubahan dalam cara bagaimana manusia hidup. Ya, baru menurut perspektif konsumen. Baru menurut perspektif konsumen ini tidak semua produk yang perusahaan keluarkan itu dapat dianggap baru oleh konsumen. Produk yang dikeluarkan perusahaan dianggap baru oleh konsumen apabila produk tersebut memberikan atau menawarkan manfaat yang berbeda dari produk yang sudah ada sebelumnya dan juga saat ini. Jadi produk baru yang dikembangkan oleh perusahaan itu belum tentu dianggap baru oleh konsumen apabila produk tersebut sudah ada yang sejenis di pasaran. Jadi perusahaan tersebut harus melakukan inovasi-inovasi baru agar konsumen merasa produk tersebut yang mereka keluarkan itu produk baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abi Fajar Ramadan dengan NIM 2018-210748. Saya akan melanjutkan dari rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi inovasi. Jadi yang pertama adalah karakteristik inovasi atau produk. Terdapat 5 faktor dari karakteristik inovasi produk yang mempengaruhi terhadap difusi. Yang pertama adalah keunggulan relatif. Keunggulan relatif adalah sebuah produk baru dapat dengan mudah diterima oleh konsumen atau masyarakat. Jika produk tersebut mempunyai keunggulan relatif dari produk yang beredar di pasar, artinya produk baru akan menarik konsumen. Jika produk tersebut mempunyai kelebihan dibandingkan produk-produk yang sudah ada sebelumnya di pasar. Yang setelahnya ada, selain keunggulan relatif, itu ada faktor karakteristik produk yang lain yang berupa comparability juga berpengaruh pada penerimaan konsumen terhadap hasil inovasi. Produk yang kompatibel adalah produk yang mampu memenuhi kebutuhan, nilai-nilai, dan keinginan konsumen secara konsisten. Kemudian, faktor ketiga itu karakteristik produk yang berpengaruh terhadap difusi adalah kompleksitas. Kompleksitas itu semakin kompleks, sulit di pengoperasinya, semakin tidak menarik bagi konsumen. Konsumen cenderung
memilih produk yang sederhana, mudah digunakan, dan praktis. Kemudian faktor keempat yang mempengaruhi pada difusi produk adalah kemauan untuk dicoba atau triability. Triability itu produk baru yang memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mencoba merasakan akan lebih menarik. Kemudian faktor yang lainnya adalah mempengaruhi difusi produk baru adalah kemampuan dari produk baru untuk dilihat oleh konsumen atau observability. Observability lebih menunjuk kepada kemampuan produk untuk dapat dikomunikasikan kepada konsumen lainnya. Semakin mudah dilihat dan mampu dikomunikasikan kebaruannya kepada konsumen lain, semakin menarik produk tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okten Wahyudinata, NIM 2018-210762. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu yang pertama saluran komunikasi dan yang kedua yaitu jaringan interpersonal. Di saluran komunikasi sendiri itu terdapat media massa yang terdiri dari surat kabar, majalah, tabloid, televisi, dan radio. Lalu yang kedua yaitu di jaringan interpersonal terdiri dari pendekatan trickle down theory. Yang kedua yaitu pendekatan two step flow method, dan yang ketiga yaitu pendekatan multi flow model. Saya akan menjelaskan tentang media massa. Media massa merupakan saluran yang tepat untuk mengkomunikasikan produk baru karena jangkauannya yang luas, dan kebanyakan masyarakat sekarang menggunakan media massa sebagai sarana untuk mencari informasi. Di media massa sendiri terdapat yang pertama yaitu surat kabar. Surat kabar merupakan media cetak yang mulai dulu hingga sekarang dipandang menarik oleh masyarakat. Lalu yang kedua yaitu ada majalah. Majalah itu berbeda dengan surat kabar, khususnya dalam hal ini isi beritanya. Majalah kurang aktual dibandingkan surat kabar karena umumnya terbit mingguan, dua minggu atau bulanan. Lalu yang ketiga yaitu tabloid. Banyaknya tabloid yang spesifik sesuai dengan minat segmen yang dituju memudahkan bagi pemasar dalam memperkenalkan produk barunya. Lalu yang keempat yaitu ada televisi. Media televisi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik dari aspek lalu jumlah stasiun dan jumlahnya mengalami peningkatan. Lalu yang terakhir yaitu ada radio. Radio dipandang sebagai saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarluaskan berita atau informasi baru. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang jaringan interpersonal. Difusi inovasi juga dapat dikomunikasikan melalui jaringan interpersonal. Terdapat sekelompok anggota masyarakat yang dapat dijadikan sebagai saluran komunikasi. Di jaringan interpersonal sendiri terdapat 3 pendekatan. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendekatan trickle down theory. Teori ini berpendapat bahwa tren-tren, khususnya tren mode, diawali dari kelompok orang-orang kaya yang kemudian ditarik oleh kelompok-kelompok kelas sosial di bawahnya yang ingin mengikuti. Lalu yang kedua yaitu pendekatan two step flow model. Pendekatan ini lebih menekankan kepada transmisi pengaruh perorangan. Pendekatan ini menyatakan bahwa komunikasi massa terlebih dahulu akan mempengaruhi para opinion leader dan selanjutnya mempengaruhi para pengikut, yaitu orang lain. Lalu yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang pendekatan multi-step flow model. Menurut pendekatan ini, informasi disalurkan oleh media massa ketika berangkat kelompok individu yang memiliki peran yang berbeda, yakni opinion leader, gatekeeper, dan follower. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Gunawan, NIM 2018-210766. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai upaya perubahan dari agen. Agen yang melakukan perubahan dengan harapan konsumen atau masyarakat menerima dan menggunakan produk baru sangat penting perannya. Agen ini dapat bersifat formal, berasal
dari perusahaan secara resmi atau memanfaatkan opinion leader sebagai agen perubahan. Lalu yang kedua yaitu sistem sosial. Sistem sosial yang merupakan lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang ada di suatu masyarakat berperan penting terhadap difusi inovasi. Nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerimaan suatu inovasi baru. Pada umumnya, sistem sosial masyarakat modern lebih mudah menerima inovasi dibanding masyarakat yang berorientasi pada sistem sosial tradisional. Lalu yang selanjutnya yaitu waktu. Inovasi yang dikenalkan ke pasar memerlukan waktu tertentu hingga produk tersebut digunakan oleh masyarakat secara luas. Konsumen dalam mengadopsi suatu produk baru dapat dikelompokkan menjadi 5, yakni yang pertama yaitu inovator. Inovator adalah kelompok konsumen yang paling responsif terhadap produk baru. Lalu yang kedua yaitu early adopter, pengguna awal, yaitu pengadopsi awal dari inovasi. Lalu yang ketiga yaitu mayoritas awal. Jumlah kelompok ini cukup besar, sekitar 34% dari populasi. Mereka adalah pengikut opinion leader. Lalu yang keempat, late majority. Kelompok ini berjumlah sekitar 34% dari populasi, sehingga termasuk konsumen yang potensial. Lalu yang selanjutnya yaitu laggards. Kelompok ini jumlahnya sekitar 16% dari populasi. Kelompok ini sangat terlambat dalam mengadopsi produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya Ibrahim Abdurrahman Rashid dengan NIM 2015-210787. Saya akan menjelaskan mengenai proses adopsi. Di sini kita mengambil sudut pandang tradisional. Pada pandangan tradisional mengenai proses adopsi sendiri mengikuti tahapan AYATA. Singkatan dari yang pertama awareness, yang kedua interest, evaluation, trial, and adoption. Yang pertama yaitu tahap awareness. Pada tahap ini konsumen mengetahui adanya ide baru, inovasi baru, tetapi informasi yang diterima sangat terbatas. Seperti contohnya konsumen mengetahui adanya device baru, device-nya seperti berupa laptop. Namun konsumen kurang mengetahui apa manfaat dan keunggulannya. Itu yang disebut dengan tahap awareness. Lalu yang kedua yaitu tahap interest atau mulai menaruh minat. Pada tahap ini konsumen mulai menaruh minat terhadap device yang tadi ya, dan mencari informasi lebih banyak mengenai device itu. Lalu yang ketiga yaitu tahap evaluation atau penilaian. Pada tahap ini konsumen melakukan penilaian terhadap produk baru berdasarkan informasi yang dia cari tadi dan mencoba mengaitkannya dengan kondisi dia, kebutuhannya dan harapannya. Lalu sebelum memutuskan produk baru ini layak atau enggak, mereka akan membandingkan dengan produk yang lain. Lalu setelah itu maka konsumen akan memutuskan apa mereka mencoba produk ini atau produk yang lain. Lalu yang berikutnya yaitu tahap trial atau percobaan. Pada tahap ini konsumen menggunakan atau mencoba inovasi tersebut untuk memastikan kegunaannya dan kemampuan produk dalam memenuhi harapan yang diinginkan tadi. Lalu yang ketiga yaitu tahap adoption atau mulai menerima. Pada tahap ini konsumen berdasarkan evaluasinya tadi selama mencoba produk dan merasakan hasilnya akan memutuskan menggunakan device ini tadi atau nyari yang lain. Jadi jika ternyata produk baru dinilai sesuai dengan harapan dan keinginannya, maka mereka akan menggunakan produk ini. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai model proses keputusan inovasi. Di dalam model proses keputusan inovasi ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan, lalu persuasion atau persuasinya sendiri, lalu decision dalam pengambilan keputusan, lalu implementation, dan yang terakhir yaitu confirmation, ya konfirmasi. Yang pertama yaitu knowledge atau yang kita ketahui sebagai pengetahuan. Untuk memasarkan produk baru, pemasar melakukan komunikasi pemasaran dengan konsumen. Informasi ini yang disampaikan oleh pemasar mengenai produk baru akan diterima atau dipahami oleh konsumen. Lalu tingkat pemahaman konsumen terhadap produk baru ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu informasi, lalu pengalaman dalam menggunakan produk,
lalu masalah dan kebutuhan yang dirasakan, dan yang terakhir yaitu norma-norma yang ada dalam sistem sosial. Itu merupakan hal-hal yang mempengaruhi informasi yang masuk ke konsumen. Lalu berikutnya setelah knowledge, persuasion atau persuasi. Setelah konsumen mengetahui, maka akan terbentuk sikap terhadap produk baru. Konsumen bisa senang atau tidak senang terhadap produk baru yang diketahuinya. Lalu sikap konsumen ini dipengaruhi oleh persepsinya tentang karakteristik produk baru. Apakah produknya mempunyai keunggulan yang relatif? Apakah produk baru ini lebih cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan harapannya? Apakah produk baru ini tidak rumit cara penggunaan atau pemasangannya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu decision atau pengambilan keputusan. Berdasarkan persepsi yang tadi, lalu evaluasi yang dilakukan oleh konsumen akan melakukan pengambilan keputusan. Ada dua jenis pengambilan keputusan yang dibuat oleh konsumen. Yang pertama yaitu mengadopsi atau menolak. Ketika konsumen memutuskan mengadopsi produk baru, maka ada kedua kemungkinan keputusan dibuat, yaitu akan mengadopsi secara terus-menerus dan tidak atau yang kedua yaitu tidak berkesinambungan. Lalu yang setelah decision yaitu implementation. Setelah konsumen memutuskan membeli, maka konsumen akan melaksanakan keputusan dalam mengadopsi produk baru. Pada tahap ini konsumen mulai menggunakan produk baru untuk memenuhi kebutuhannya atau sudah mulai terbiasa menggunakan produk ini. Yang terakhir yaitu confirmation atau konfirmasi. Setelah menggunakan inovasi baru ini, yaitu produk baru, kita ambil contoh aja device yang tadi ya, yang laptop. Konsumen akan mengevaluasi apakah produk baru yang digunakan ini dapat dilanjutkan atau dihentikan penggunaannya, dan menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan harapan dan keinginannya. Itu yang dimaksud ya tadi, laptop ini layak enggak buat memenuhi kebutuhannya, itunya berguna atau enggak, seperti itu. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.